La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadatan tunji'u qailaha minal muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah pada malam yang ke-27 ya, di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Suatu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, ketika itu Rasul menaiki mimbar. Dan mimbar sunnah itu ada tiga tahapan. Ketika Rasul naik kepada tangga yang pertama, Rasul mengucapkan amin. Kemudian naik lagi ke tangga yang kedua dari mimbar itu, Rasul juga mengucapkan amin. Kemudian ketika naik lagi ke tangga yang ketiga, Rasul juga mengucapkan amin. Selesai Rasul memberikan tausiahnya. Kemudian pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa ketika engkau naik kepada tangga dari mimbar itu, tangga yang pertama engkau mengucapkan amin, kemudian begitu pun tangga yang kedua, ketiga engkau mengucapkan amin?" Maka Rasul menjawab bahwa ketika naik mimbar itu malaikat Jibril menghampiriku, kata Rasulullah. Di tangga yang pertama malaikat Jibril mendoakan, "Syaqi 'abdun man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka seorang hamba yang masuki bulan Ramadan dan lewat bulan Ramadan itu, falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku naik lagi ke tangga yang kedua. Kemudian malaikat Jibril juga menghampiriku, kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mendoakan, "Syaqi 'abdun man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Sungguh celaka seorang hamba yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya itu tidak menjadikan asbab dia
memasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dia tidak berbuat ihsan, dia tidak berbuat baik, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tua itu masih hidup, masih ada. Kemudian di tangga yang ketiga, malaikat Jibril juga menghampiri, kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mendoakan, syaqi abdun, sungguh celaka seorang hamba, dzukirta indaka, disebutkan namanya, nama engkau wahai Rasulullah, falam yusalli alaika, kemudian hamba itu tidak mau bersolawat kepada engkau. Disebutkan nama Rasulullah, tetapi dia tidak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga doa malaikat itu diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana makbulnya doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh makhluk yang paling mulia di dunia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita supaya terhindar dari ketiga kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang pertama adalah kelompok yang masuk bulan Ramadan, diberikan umur yang panjang, kemudian dia masuk ke bulan Ramadan, dia bisa melaksanakan atau dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita maklum bahwa Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh fasilitas kebaikan Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Sehingga dalam satu hadis Rasul menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka sungguh umatku akan menginginkan seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Karena apa? Karena seluruh fasilitas kebaikan Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Sehingga seorang yang beriman pasti akan lebih ringan, lebih mudah untuk meningkatkan grafik keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sering katakan bahwa man hurima khairuha, barang siapa terhalang untuk melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini, maka sungguh di bulan lainnya pasti akan terhalang. Maksudnya tidak mungkin dia bisa meningkatkan grafik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sisa waktu beberapa hari lagi di bulan Ramadan, maka sungguh kita supaya bisa meningkatkan grafik keimanannya atau paling tidak mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di awal-awal Ramadan ini. Di antaranya adalah dengan senantiasa tetap istiqomah menjalankan kurikulum Ramadan, di mana kurikulum Ramadan yang diterapkan Rasulullah SAW dari dulu sampai sekarang sebetulnya tidak jauh dari 4 hal. Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi di bulan Ramadan ini selain ibadah sholat yang wajib, yang fardu, maka alangkah bagusnya kita memperbanyak sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar, dan ini pahalanya luar biasa, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi usahakan semaksimal mungkin jangan sampai kita tertinggal untuk melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh ini. Amalannya ringan, cuma 2 rakaat, dan bacaan yang diajarkan Rasulullah juga ringan, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kemudian qabliyah zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi sudah 6 4 tambah 2 6.
kemudian 8 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi total adalah 12 rakaat yang disebut dengan salat sunnah muakkad. Jadi salat sunnah yang mengiringi salat fardu yang muakkad itu adalah 12 rakaat atau paling tidak 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh salat sunnah fajar, kemudian qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhurnya 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat, 10 rakaat minimal. Kemudian tentu adalah salat sunnah tarawih, tetapi yang jelas salat rawatib itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sunnah tarawih. Kemudian salat sunnah tahajud, kemudian salat sunnah witir, juga salat sunnah duha. Kita perbanyak salat sunnah itu apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Perbanyak tilawatul Quran, apalagi ini sisa waktu yang tinggal beberapa hari lagi. Maksimalkan kita baca Al-Quran, apalagi sampai kita berusaha mengkaji isi kandungan Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi paling tidak kita tilawatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kurikulum yang ketiga adalah memperbanyak infak dan sedekah. Tidak harus besar, tetapi mudawamah. Dan di dalam bulan Ramadan ini kita memberikan buka kepada saudara kita, walaupun itu 1 gelas air atau mungkin 1 biji kurma, tetapi pahalanya luar biasa, yaitu bisa mendapatkan pahala satu orang yang berpuasa di hari itu. Kemudian yang keempat adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perbanyak istighfar dan melaksanakan taubatan nasuha. Dan ini insyaallah kita tidak akan tercatat sebagai yang didoakan oleh malaikat yang pertama tadi, yaitu man adraka Ramadan, orang yang menemui Ramadan, umurnya dipanjangkan sampai bulan Ramadan, kemudian falam yughfar lahu, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bisa maksimalkan amalia ini, bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, kemudian melaksanakan 4 hal tersebut, insyaallah kita akan keluar dari bulan Ramadan ini, masuk bulan Syawal, kita akan mendapatkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, yang tidak ada sedikit pun dosa yang menempel dalam tubuhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.